Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Rahma Alifa, mahasiswa program studi psikologi Islam dengan NIM 430402300036. Nah, pada video kali ini aku mau nge-review materi-materi yang ada di mata kuliah psikologi perkawinan dan keluarga. Oke, kita langsung masuk aja ke materi yang pertama, itu mengenai konsep keluarga itu sendiri. Nah, kita perlu tahu dulu nih, apa sih sebenarnya keluarga itu gitu. Nah, secara umum keluarga adalah unit sosial terkecil yang terdiri dari orang-orang yang terikat oleh hubungan darah, pernikahan, atau adopsi. Nah, sedangkan dalam psikologi, keluarga itu tidak hanya dilihat sebagai tempat tinggal bersama, tetapi sebagai sistem yang saling mempengaruhi secara emosional dan sosial. Nah, keluarga itu juga punya peran penting sebagai lingkungan pertama bagi anak untuk belajar nilai norma dan membentuk kepribadian anak tersebut. Nah, untuk tokoh seperti Bronfenbrenner itu bahkan menyebut keluarga itu sebagai lingkungan utama dalam perkembangan manusia. Nah, selanjutnya kita perlu tahu nih, apa sih perbedaan keluarga dan rumah tangga. Nah, keluarga itu lebih menekankan hubungan dan nilai, sedangkan rumah tangga itu lebih ke tempat tinggal dan pembagian tugasnya. Nah, keluarga itu memiliki berbagai fungsi penting nih teman-teman, seperti fungsi biologis, fungsi psikologis, fungsi sosial, pendidikan, dan ekonomi. Nah, artinya keluarga itu tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik saja, tetapi juga memberikan kasih sayang, rasa aman, dan membentuk karakter seseorang. Nah, namun dinamika keluarga itu juga dipengaruhi oleh komunikasi, pola asuh, dan cara menyelesaikan konflik nih teman-teman. Nah, jika komunikasi dalam keluarga itu buruk atau ada masalah ekonomi, itu bisa muncul konflik dalam keluarga. Nah, kesimpulannya, keluarga adalah fondasi utama dalam membentuk kesehatan mental dan kepribadian seseorang. Keluarga yang sehat ditandai dengan komunikasi terbuka, saling menghargai, dan adanya dukungan emosional. Oke teman-teman, setelah tadi kita membahas konsep dasar dari keluarga, sekarang kita akan membahas 3 konsep penting dalam pemilihan pasangan dalam perspektif Islam. Nah, apa aja sih teman-teman? Nah, yang pertama itu ada teori homogami. Nah, teori ini menjelaskan bahwa seseorang itu cenderung memilih pasangan yang mirip dengan dirinya. Misalnya dari segi pendidikannya, nilai agama, latar belakang budaya, dan kepribadiannya. Nah, kenapa? Karena kesamaan ini tuh membuat komunikasi lebih mudah, mengurangi konflik, dan meningkatkan keharmonisan dalam keluarga. Nah, dalam Islam, konsep ini tuh dikenal sebagai kafa'ah, yaitu kesepadanan terutama dalam hal agama. Kemudian yang kedua, itu ada teori komplementer nih teman-teman. Berbeda dengan teori homogami, justru teori komplementer ini adalah kebalikan dari homogami, yaitu teori ini mengatakan bahwa pasangan itu justru bisa saling tertarik karena perbedaan yang saling melengkapi. Contohnya, orang yang tegas mungkin cocoknya dengan orang yang lebih tenang. Nah, tujuannya adalah menciptakan keseimbangan dalam hubungan. Nah, untuk yang ketiga itu ada ta'aruf nih teman-teman. Mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan kata ta'aruf. Nah, ini merupakan proses saling mengenal sebelum menikah sesuai dengan syariat Islam. Nah, tujuannya adalah untuk memahami karakter, nilai hidup, dan kecocokan dengan pasangan. Oke, untuk yang selanjutnya, tadi kita sudah membahas teori untuk memilih pasangan itu dalam perspektif Islam. Untuk sekarang kita akan membahas apa aja sih sebenarnya yang harus kita persiapkan dalam menikah atau persiapan perkawinan. Nah, untuk yang pertama itu kita mulai dari hal yang penting dulu nih teman-teman. Menikah itu kan bukan hanya soal siap secara umur atau secara finansial gitu, tapi tentang kesiapan menyeluruh. Banyak orang mengira pernikahan itu hanya butuh cinta, padahal kenyataannya itu dibutuhkan kesiapan dalam beberapa aspek utama, yaitu jasmani, psikologis, spiritual, dan finansialnya.
Nah, dari sisi jasmani ini berkaitan dengan kesehatan tubuh kita sendiri. Nah, calon pasangan itu sebaiknya melakukan cek kesehatan, memahami kesehatan reproduksi, dan menjaga pola hidup seperti makan sehat, olahraga, serta istirahat yang cukup. Nah, jadi yang kedua itu ada kesiapan secara psikologis. Nah, ini sering menjadi faktor yang paling menentukan nih teman-teman, di mana seseorang itu dituntut untuk memiliki kematangan emosi, artinya mampu mengelola amarah, kecewa, dan stresnya sendiri. Selain itu, kemampuan komunikasi itu juga penting. Jadi kita harus bisa jujur, terbuka, dan saling memahami dengan pasangan kita. Nah, dalam pernikahan itu pasti ada perbedaan. Jadi, kemampuan kita dalam mengelola konflik secara dewasa dan tetap berkomitmen menjadi kunci agar hubungan kita tetap stabil. Kemudian selanjutnya itu adalah kesiapan spiritual. Nah, dalam Islam ini adalah pondasi utamanya ya teman-teman. Menikah itu bukan hanya hubungan antar manusia tapi juga bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting untuk meluruskan niat, memahami hak dan kewajiban kita sebagai suami atau istri, serta menjaga kedekatan kita dengan Allah sebagai ibadah. Nah, nilai seperti sabar, ikhlas, dan saling menghormati itu akan sangat membantu menjaga keharmonisan keluarga kita. Kemudian, yang terakhir itu ada kesiapan finansial. Nah, ini sering menjadi sumber konflik bagi keluarga-keluarga ya teman-teman. Nah, jika tidak ada dipersiapkan dengan baik, itu akan menjadi konflik. Nah, pasangan itu perlu memiliki penghasilan yang jelas, mampu mengatur keuangan, menabung, dan terbuka dalam hal ekonomi. Nah, dengan pengelolaan keuangan yang baik, kehidupan rumah tangga itu bisa lebih stabil dan sejahtera. Terus selanjutnya kita akan membahas mengenai relasi marital. Nah, apa sih sebenarnya relasi marital itu? Relasi marital itu adalah hubungan antara suami dan istri. Nah, dalam Islam, hubungan ini tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga secara spiritual. Nah, tujuan pernikahan adalah mencapai sakinah, mawadah, dan warohmah. Nah, untuk mencapai itu, hubungan harus dibangun dengan prinsip kesetaraan, keadilan, musyawarah, dan juga saling menghormati. Suami itu memiliki peran sebagai pemimpin dan pencari nafkah. Oke, sedangkan istri itu memiliki peran dalam menjaga dan mengelola rumah tangga dan menjaga keharmonisan keluarga. Namun, keduanya itu tetap saling melengkapi dan bekerja sama. Nah, hal yang penting dalam relasi marital itu adalah komunikasi, teman-teman. Komunikasi yang seperti apa sih? Yaitu komunikasi yang terbuka, jujur, dan penuh empati dapat mencegah banyaknya konflik. Nah, tapi kalau konflik tetap terjadi, itu hal yang wajar, teman-teman. Yang penting adalah bagaimana kita menyelesaikannya. Misalnya dengan sabar, berdiskusi, dan mencari solusi bersama. Nah, selain itu, faktor ekonomi, nilai agama, dan kepribadian juga sangat mempengaruhi keharmonisan hubungan. Nah, di era sekarang itu ada banyak sekali tantangan dalam berumah tangga, teman-teman. Seperti media sosial dan perubahan peran itu juga bisa mempengaruhi suami istri. Perubahan peran itu seperti misalnya yang mencari nafkah itu istrinya begitu. Nah, kesimpulannya, pernikahan yang harmonis itu tidak terjadi secara instan, teman-teman. Dibutuhkan kesiapan yang matang dari berbagai aspek, serta usaha untuk menjaga hubungan melalui komunikasi, nilai agama, dan sikap saling memahami. Dengan begitu, tujuan pernikahan akan bisa tercapai. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai komunikasi, teori-teori komunikasi. Nah, bagaimana komunikasi yang baik itu dalam berumah tangga. Nah, yang pertama kita harus pahami dulu nih apa itu komunikasi. Nah, komunikasi adalah proses menyampaikan pesan satu orang ke orang yang lain supaya saling memahami. Nah, dalam keluarga komunikasi itu sangat penting karena jadi dasar keharmonisan kita dalam berhubungan. Nah, dalam komunikasi ada beberapa unsur utama, yaitu ada komunikator atau pengirim pesan, kemudian ada pesan itu sendiri, kemudian ada media atau cara menyampaikan, kemudian komunikan atau penerima pesan. Nah, yang terakhir adalah feedback atau umpan balik. Nah, feedback ini itu penting supaya tidak terjadinya salah paham.
Selanjutnya ada beberapa teori komunikasi yang relevan dalam keluarga nih teman-teman. Nah, yang pertama adalah komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi langsung antar individu, seperti suami istri atau orang tua dan anak. Kemudian, kunci utamanya adalah keterbukaan, empati, saling mendukung, dan merasa setara. Kedua, yaitu teori pertukaran sosial yang melihat hubungan seperti untung dan rugi secara psikologis. Nah, kalau komunikasi terasa nyaman, hubungan akan bertahan. Nah, tapi kalau penuh konflik itu hubungan kita dalam keluarga itu bisa terganggu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah teori sistem keluarga yang melihat keluarga itu sebagai satu kesatuan. Jadi masalah komunikasi satu orang itu bisa berdampak ke seluruh anggota keluarga. Nah, yang keempat itu teori atribusi, teman-teman, yaitu bagaimana kita menafsirkan perilaku pasangan. Sekarang kita masuk ke konsep qaulan ma'rufah. Nah, qaulan ma'rufah itu berarti berkata dengan baik, sopan, dan tidak menyakiti. Nah, prinsipnya meliputi berbicara dengan lembut, jujur, membangun, dan penuh empati. Kemudian, jika teori komunikasi digabung dengan qaulan ma'rufah, itu hasilnya adalah komunikasi yang lebih sehat, teman-teman. Misalnya, tetap terbuka, tapi dengan cara yang tidak menyakitkan, serta memberi respon yang santun. Nah, dampaknya itu sangat besar, teman-teman. Komunikasi yang baik itu bisa meningkatkan kebahagiaan dalam pernikahan, mengurangi konflik, kemudian menjaga kesehatan mental keluarga. Nah, sebaliknya, komunikasi yang buruk itu bisa menyebabkan konflik berkepanjangan, bahkan perceraian. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video dari aku. Semoga penjelasannya dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.